Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. ISG ditutup di zona hijau di level 6.575. Untuk membahas bagaimana ISG akhir 2021, kita telah bersama dengan Haditya Wicaksana, MNC Sekuritas. Terima kasih Mas Didit telah bergabung bersama kami. Mas Didit, kita lihat dari pekan lalu ya, hingga hari ini ISG nampaknya masih belum keluar dari level 6.500 atau stagnan di 6.500. Apa saja Anda melihatnya bahwa faktor yang mempengaruhi pergerakan ISG ini masih berada di 6.500? Oke, memang kecenderungannya perdagangan untuk ISG sendiri 3 hari belakangan ini memang cenderung bergerak menguat ya. Namun kami melihat ini masih belum dapat untuk menembus di areanya di 6.600 sebagai area resisten terdekatnya. Dalam sisa perdagangan di 2021 ini kami melihat masih ada kecenderungan ISG bergerak signifikan ya, baik dari sisi indikator yang dapat kita cermati dari stokastik dan MACD-nya yang masih bergerak untuk mendatar atau sideways, ditambah dengan hari perdagangan yang relatif cukup singkat, ditambah memang meskipun dari katalis luar negeri seperti dari indeks Dow Jones Amerika Serikat sendiri dan indeks regional Asia yang masih bergerak menguat, namun kami memperhatikan untuk volume transaksi dan value transaksi di ISG ini cenderung lebih kecil dibandingkan hari-hari sebelumnya, seperti itu Mbak. Ya, ini kalau kita lihat memang sisa perdagangan di 2021 kan tinggal menghitung hari nih Mas Didit, dan kita juga melihat bahwa kita berharap di kemarin adalah peluang ISG dapat menembus 6.800, tapi Anda sendiri melihat peluang itu saat ini seperti apa? Dengan kita juga lihat ada beberapa sentimen seperti Santa Rally, apakah ini juga mampu untuk mendorong ISG mencapai peluangnya itu? Oke, kalau untuk peluang ISG menguat gitu ya, ataupun Santa Rally dan ataupun disebut juga nanti ada window dressing segala macam, kami melihat untuk kecenderungannya ini masih cenderung 50-50, dimanapun penguatannya ini akan relatif terbatas, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 6.600 sampai 6.620 terlebih dahulu. Kami melihat kecenderungannya memang masih ada beberapa level resisten yang harus dicapai oleh ISG sendiri dan harus ditembus apabila memang masih ingin menguat di sisa perdagangan 2021 ini, yakni di area 6.660 sampai 6.688. Untuk mencapai tingkat ke 6.800, maka ISG harus melewati level resisten di 6.688 sampai di level resisten 6.754, yang dimana kami memperkirakan dengan pergerakan beberapa hari ini cukup berat ya, terlebih transaksi di ISG pun sudah cenderung lebih kecil di sisa perdagangan 2021 ini, begitu. Artinya peluang menuju 6.800 ini nampaknya agak sulit dong di tengah sisa perdagangan 2021 ini ya, Mas Didit, seperti itu ya? Betul sekali. Iya, karena kami memang melihat ini 6650 sampai 6670 lah yang paling tidak yang harus dicapai oleh ISG terlebih dahulu, paling tidak di sisa perdagangan ini, begitu. Oke, baik. Nah, Mas Didit, ini kita juga lihat beberapa saham untuk saham lapis bawah menjadi top gainers di 2021 ini. Tapi Anda melihat apa sih sebenarnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi bahwa saham lapis bawah ini bisa menjadi top gainers di 2021 ini? Ya, oke. Untuk saham-saham second liner dan lapis bawah dari pergerakan ISG sendiri memang saat ini menopang pergerakan ISG, dan terlebih kita lihat kalau dari indeks DBX-nya ya, atau di board development-nya, ini kecenderungannya memang lebih bagus ketimbang di LQ45-nya. Hal ini menunjukkan memang investor ini lebih cenderung suka ke saham-saham yang cenderung murah dan memang cenderung second liner seperti itu, dibandingkan dengan saham-saham big caps yang memang meskipun likuidasinya ada, namun kecenderungannya memang lebih mahal ya dibandingkan dengan saham-saham di second liner sendiri. Jadi memang pergerakan ISG selama di Desember ini pun juga nampaknya didukung oleh pergerakan dari saham-saham di second liner sendiri, begitu. Tapi untuk big cap sendiri seperti apa sih untuk di sisa 2021 ini Anda melihatnya, Mas Didit? Oke, kalau untuk saham-saham big caps terutama di saham-saham perbankan ya, yang ini sebagai penggerak dari ISG sendiri, kami memang melihat kecenderungan pergerakannya ini masih relatif sideways seperti
kalau kita lihat dari perbankan BCA seperti itu ya, BCA, BRI, BMRI, dan BNI, ini kami melihat secara dari sisi teknikalnya ini masih cenderung sideways dan memang pergerakannya ini kalau belum mampu menembus area-area resistennya, ini masih bergerak cenderung terkoreksi begitu ya, meskipun memang dari inflow asing memang tidak cukup banyak masuk di saham-saham perbankan big caps ini, jadi kami melihatnya kecenderungannya masih relatif sideways begini, begitu. Oke, nah ini kita coba lihat ke saham batubara, Mas Didit. Ini kita juga lihat bahwa di batubara ini sempat memang menaik sebelum akhir tahun, ada sempat menjadi primadonanya. Tapi kalau dilihat di tahun 2022 ada yang memprediksi bahwa batubara atau harga batubara diprediksi akan melemah. Bagaimana tentunya Anda merekomendasikan terkait dengan emiten batubara ini sendiri? Oke, untuk pergerakan dari batubara sendiri memang kemarin sempat mencapai level tertingginya di area 269,5 ya di Oktober 2021, dan ini memang menjadi primadona tersendiri di kalangan para investor sendiri. Namun demikian kami memang melihat kecenderungannya di akhir tahun 2021 hingga nanti di 2022 kami melihat kecenderungan pergerakan dari batubara sendiri ini masih relatif terbatas. Paling tidak nanti untuk menguji di area 177 sampai 188 untuk harga acuannya sendiri. Dan kami melihat kecenderungan hingga akhir tahun ini pergerakan harga acuan batubara cenderung melemah di level 96 sampai 112. Ini untuk level worst case-nya. Maka dari itu kami melihat kecenderungannya untuk harga emiten-emiten batubara sendiri ini lebih cocok digunakan untuk trading buy sendiri. Seperti kami memilih untuk emiten ini dengan target pendeknya gitu ya di 1720 sampai 1850. Kemudian untuk DOIT ini di harga 286 sampai 300, dan yang terakhir ada PTBA di harga 2800 sampai 2930 untuk pergerakannya. Jadi memang kurang cocok untuk dijadikan sebagai instrumen investasi dalam jangka panjang. Namun apabila untuk trading buy dalam jangka pendek sampai menengah ini kami rasa masih cukup cocok gitu, begitu. Oke, lalu bagaimana dengan properti nih Mas Didit untuk prospeknya di 2022 ya, memang katanya juga akan lebih baik daripada 2021 ini? Oke, kalau di emiten properti sendiri kami memang melihat kecenderungannya masih cukup baik dengan adanya perpanjangan relaksasi LTV juga ya, yang meningkatkan marketing sales dari emiten properti tersebut sendiri. Selain itu dari suku bunga acuan Bank Indonesia yang masih rendah, ini juga berimbas kepada rendahnya suku bunga KPR, sehingga daya beli masyarakat masih bisa cukup masuk di emiten-emiten properti. Dan kami memang melihat untuk pergerakan properti sendiri ini ada 3 emiten. Seperti yang pertama ada BSDE dengan target nanti untuk jangka pendek menengahnya di 1080 sampai 1175. Kemudian ada CTRA di 1055 sampai di area 1110, dan SMRA ini yang cenderung masih 50-50 untuk jangka pendeknya bisa dilihat di area 920 sampai 965 begitu. Artinya kalau kita lihat ada sebuah prospek baik lah ya untuk saham properti ini ya, di 2022. Tapi kalau 2022, melihat pengaruhnya sendiri ke KPR nih seperti apa nih Mas Didit, Anda melihatnya dengan prospek properti? Ya, dengan rendahnya masih stabilnya ya suku bunga acuan dari Bank Indonesia sendiri, ini nanti imbasnya ke KPR sendiri, sehingga untuk pergerakannya sendiri kami memperkirakan segmentasi untuk KPR sendiri masih cukup baik ya, dan diminati oleh masyarakat sendiri. Dan ditambah dengan adanya perpanjangan relaksasi ini, kami melihat untuk emiten properti sendiri juga masih relatif cukup baik ke depannya, seperti itu. Emiten apa tuh yang mungkin bisa menjadi rekomendasi Anda terkait dengan saham-saham properti, Mas Didit? Tadi seperti yang telah kami sebutkan tadi, ada BSDE, CTRA, dan SMRA. Dan mungkin untuk tambahan ada untuk jangka pendeknya lebih ke Alam Sutra begitu ya, untuk ASRI gitu. Baik, Mas Didit, di sisa 2021 ini kita juga lihat apa mungkin yang harus diperhatikan, yang dicermati oleh investor di sisa-sisa 2021 dan juga ke depannya di 2022. Mungkin resiko dan juga sentimen-sentimen serta rekomendasi dari Anda yang memang harus dicermati oleh para investor. Oke, untuk di sisa tahun 2021 memang pergerakan IHSG
kami melihat masih cenderung 50-50 untuk penguatannya begitu ya, karena memang masih cenderung relatif sideways. Dan yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar atau investor nanti di 2022 tentang rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat dari The Fed sendiri yang direncanakan adanya 3 kali untuk kenaikan suku bunga, dan ini juga harus diwaspadai oleh para pelaku pasar karena nanti ini akan berimbas kepada adanya outflow asing sendiri dari capital market di Indonesia sendiri, dan ini dapat menjadi aksi untuk pelemahan di ISG sendiri. Maka dari itu memang di 2022 kami melihat kecenderungannya market ini juga masih cenderung 50-50, di mana dengan pergerakan secara teknikalnya kami melihat masih adanya potensi sideways yang cukup besar di 2022 untuk ISG sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Didi tentunya telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, demikian analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana.